Nah, siapa yang kenal Bapak Otto? Tapi tentunya tidak semua tahu perjalanannya Pak. Dari awal bagaimana merintis sampai kemudian menjadi sukses seperti hari ini. Nah, apakah seperti tadi saya bilang Pak, bahwa modal utamanya mimpi. Pernah nggak dulu Pak Otto mimpi akan jadi sesukses sekarang? Gitu Pak Otto. Boleh dong di-share Pak Otto ya? Silakan. Aduh, terima kasih nih. Tadi sebenarnya ya Bapak saya jadi cerita kisah sukses beliau nih. Nanti gantian Pak Otto. Tadi saya termasuk menceritakan suksesnya beliau nih tadi. Baik, terima kasih. Jadi memang ketua seperti ini mungkin sangat penting ya, karena menceritakan kisah seseorang, perjalanan seseorang ya, itu sangat penting. Bahkan di beberapa dulu saya mengajar ya di Gajah Mada dan saya selalu beberapa menit sebelum dia saya sadarkan, saya selalu bercerita tentang bagaimana kisah hidup saya ataupun seseorang riwayat hidup buku-buku selalu dibawakan ataupun paling penting. Nah, benar sekali tadi katakan bahwa tidak benar bahwa uang yang harus pertama baru bisa mulai suatu kesuksesan. Itu salah betul. Dan kalau kita lihat cerita-cerita orang sukses, hampir tidak ada yang dimulai dengan uang. Semuanya itu dimulai dengan modal tekad, kemampuan, ya, ketekunan, tapi juga satu hal, yaitu kejujuran. Ya, kejujuran itu yang paling utama. Nah, saya mungkin lebih enaknya cerita aja lah rahasia kami berdua dengan Norma ini. Waktu kuliah gitu ya. Saya kuliah di Gajah Mada, dia juga fakultas hukum, saya fakultas hukum. Jadi saya kasih topiknya cintaku habis diongkos. Ini ada romansa cintanya rupanya. Dari sini nanti kita bisa lihat bagaimana sebenarnya perjalanan hidup itu. Jadi ketika itu saya karena lebih tua, lebih dulu kuliah, saya sudah lulus. Kemudian saya kerja di Jakarta sebagai lawyer bersama kantor Alhamdulillah Nasution. Ya. Sehingga setiap hari Jumat sore akan kerja, saya harus berangkat ke Jogja. Bayangin baru mulai kerja harus pergi naik kereta api dong. Berarti ongkos nggak Pak? Berarti ongkos. Berarti ongkos nih. Tiap Jumat nih. Tapi tidak menyesal Pak, luar biasa. Tidak ada penyesalan, kelihatan ini menjadi sukses. Luar biasa. Di balik laki-laki hebat ada seorang perempuan yang luar biasa. Saya nggak percaya di baliknya menurut Caca. Di sampingnya. Ditaruh di belakang di sampingnya. Sekarang udah di samping Pak, udah diprotes sama ibu. Boleh ditaruh di belakang. Samping Pak. Harus di samping. Samping ya Pak. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju ya? Di samping, jangan mau ditaruh di belakang ya. Di samping sejajar ya. Oke, saya cerita sedikit ya. Lanjut Pak, silakan. Kan apa kalau bicara ini saya foto-foto pendek-pendek nih kan. Yang penting bisa disampaikan. Yang penting poin bisa disampaikan. Kita misiuni ilmu ya Pak. Yang takut panjang nih kan. Nah, ketika itu setelah itu setiap Jumat bayangin jam 5 sore itu kan hari jam kerja berakhir kan masih bulan kan. Sehingga sudah nyolong-nyolong nih di kantor nih. Mulai jam 5 teng itu sudah keluar mau cari kereta api di Jogja. Tentunya karena memang itu uangnya terbatas, cara digambil naik kereta api itu bukannya kita beli tiket zaman itu. Kan ini tahun 70, tahun 80 gitu kan. Bayangin aja masuk di kereta api, serahkan semua naik aja nggak beli tiket. Sampai di sana bayar di dalam. Nakalnya begitu dulu itu. Artinya karena kan karena kita kan punya uang gitu kan, tapi tetap harus mengejar mimpi untuk bertemu dengan si cantik sana gitu. Aduh, biasa ya. Begitulah bolak-balik ke Jogja, mulai dari kereta ekonomi, kemudian naik menjadi kereta bisnis. Sekarang naik jet pribadi ya Pak. Pasti kan dulu kan ada kereta Bima, ya kan? Nah lama-lama akhirnya kita bilang ya udahlah kesampaian datang ke sini, kamu ada yang pun datang ke Jakarta, mulai ada duit nih ceritanya kan gitu.
Artinya saya mau ceritakan bahwa hidup itu mulai dari nol semua. Semua harus mulai dari nol ya Pak ya. Nggak ada yang mendadak ya Pak Otto. Jadi beda cerita hanya kita berhasil bekerja jadi lawyer terus. Ya begitulah kita berupaya bagaimana kita mengejar mimpi. Mimpi itu memang nyata memang dia. Tapi ini bukan mimpi jam 4 sore atau kita tidur loh, bukan ya. Mimpi itu adalah satu cita-cita yang kita pikirkan bahwa ini akan kita wujudkan. Betul. Ya, Dengan kan? modal tadi Pak tentunya ya, Dengan modal. ketekunan, kerja keras, Ya, kejujuran ya. ya Pak ya. Dan Benar sekali. mimpi ini bisa diwujudkan itu adalah memang dengan modal tadi itu harus ada kejujuran, dan terakhir yang paling penting, bukan terakhir sebenarnya, yang pertama sebenarnya, ya ini harus doa. Karena nggak mungkin apa yang kita lakukan ini kita dapat dengan kemampuan sendiri, ya kan? Para siapa mengandalkan diri sendiri itu pasti akan gagal. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Oh. Ada perantangan Tuhan ya Pak ya, selalu ya Pak. Doa ya Pak sudah. Itu pasti. Jadi saya kira dulu pengantar saya kan tadi bolak-balik lagi dulu kan, babak dulu gitu ya. Nanti kita lanjut lagi nanti. Ya biasa. Nah, ya. Nanti kita dengar nih ceritanya Pak Bambang di sini nih. Tapi satu lagi saya sampaikan ya, kalau kita tidak berani keluar dari comfort zone, zona aman kita, itu tidak akan mungkin kita berhasil. Perlu dicatat itu. Ini penting nih. Ini juga Dan soalnya. kalau kita tidak berani dari comfort zone kita, dari zona aman kita, itu artinya kita tidak akan melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kita lakukan. Ya. Oke, jadi harus berani ya Pak, dari keluar dari zona nyaman itu harus berani ya Pak ya. Musuh utama keberhasilan itu adalah rasa nyaman. Kalau kita sudah merasa sekarang ini hidup saya seperti ini adalah sudah dalam rasa nyaman seperti ini, saya nggak berani melakukan sesuatu, ya udah kita di sini aja. Jadi tidak akan mungkin sukses yang lebih dari itu kita bisa peroleh. Nah, otomatis karena kita rasa nyamannya seperti sekarang ini, maka untuk melakukan sesuatu di luar rasa nyaman kita itu, pasti kita akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, dan itu mengambil risiko. Berarti harus juga berani mengambil risiko. Harus, ya kan? Karena hidup itu selalu penuh dengan risiko, betul Harus Pak? ada risikonya. Iya, harus berani mengambil Iya. risiko. Apapun risikonya Pak, tempuh terus Pak. Tapi jangan takut, kalau dengan doa pasti berhasil. Ya insya Allah. Biasa. Saya berani menanggung resiko untuk mendapatkan orang-orang hebat ini.